A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita di dalam kehidupan ini, sehingga kita pada momen yang indah ini dapat hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan ini adalah suatu tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin tentang hal itu bahwa Allah akan memberikan rahmatnya kepada hamba-Nya yang selalu bersyukur. Dan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memujinya dengan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menguasai langit dan bumi. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingannya dalam menapahi kehidupan ini, dan kita diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayang, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita mohonkan di dalam doa-doa kita. Selalu kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maghfirah, mohon kenyamanan di dalam hidup ini. Terlebih-lebih di dalam amalan-amalan kita, semoga Allah menerimanya dengan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu kan doa-doa yang sering kita lantunkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, dan amal perbuatan kita yang diterima. Demikian harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan tuntunannya, bimbingannya kepada kita pada hari ini. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, insyaallah pada momen yang indah ini kita sama-sama ya membaca ayat suci Al-Qur'an. Kita baca surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah ini adalah surat ke-99 ya. Keguncangan, berguncangnya dunia ini. Inilah Allah memberikan penjelasan di surat Al-Zalzalah. Surat ini adalah termasuk surat Makkiyah ya, atau Madaniyah. Ini turunkan surat ini adalah setelah surat An-Nisa. Insyaallah saya bacakan dulu asbabun nuzul daripada surat Al-Zalzalah ini, supaya kita mendapatkan pemahaman sebelum kita membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ibnu Abi Hatim ini telah mengatakan sebuah hadis melalui Sa'id Ibnu Jubair yang telah menceritakannya bahwa ketika ayat ini diturunkan, yaitu firman-Nya,
Ini ayat ini bukan ayat di dalam Al-Zalzalah, tetapi di dalam surat Al-Insan. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Surat Al-Insan ayat ke-8 itu ya. Nah, orang-orang muslim ini pada saat itu berpendapat bahwa mereka tidak akan mendapatkan pahala apapun jika mereka memberikan sesuatu dalam kadar yang sedikit. Orang-orang lainnya berpendapat pula bahwa diri mereka ini tidak akan dicela hanya karena dosa kecil, seperti berbicara berdusta, melihat wanita yang lain, mengumpat, dan perbuatan dosa yang lainnya yang sejenis. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanyalah menjanjikan kepada mereka, kepada orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar saja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Zalzalah, ya, surat yang akan kita baca ini di ayat 7 dan ke-8-nya nanti. Apa ayatnya itu? Jadi ayatnya itu adalah surat 7 dan ke-8 itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Gitu ya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melihat, memberi balasannya, ya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, tentunya Allah akan melihat atau membalasnya, gitu. Nah, nanti insya Allah ayat ini yang pasti kita baca di dalam surat Al-Zalzalah. Ya, insya Allah itu asbabun nuzulnya. Ya, nah, mari kita sama-sama sekarang membaca surat Al-Zalzalah. Surat ke-99, ya. Insyaallah sama-sama kita sudah memegang Al-Quran dan mari kita sama-sama membacanya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza zulzilatil ardu, apabila bumi diguncangkan. Dia mengalami kegoncangan yang sangat hebat, ya. Kalau bahasa kita katakan gempa lah. Tetapi ini pada hari kiamat nanti. Kalau sekarang kita gempa saja sudah merasa begitu ketakutannya, apalagi hari kiamat, kegoncangan. Zilzalaha, dengan goncangannya yang amat dahsyat tentunya, ya, karena bentuknya ini besar sekali goncangannya. Wa kharajatil ardu asqalaha. Wa kharajatil ardu asqalaha. Dan bumi mengeluarkan beban-beban berat, ya. Ini berupa pembenaran yang dikandungnya ini, termasuk orang-orang yang mati, ya, di dalam kubur pada keluar semua, ya kan? Dan semua dicampakkan yang ada dalam bumi ini keluar ke permukaan bumi. Jadi semua goncangannya sangat hebat. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu, dan manusia itu bertanya.
yakni orang-orang yang ingkar ya kepada adanya hari berbangkit. Malah mengapa bumi jadi begini? Yang mengatakan demikian dengan nada ingkar ya kepada kenyataan yang sedang mereka alami. Ketika itu yaitu keadaannya yang menjelang kiamat. Mengapa bumi jadi begini? Nah, itu orang-orang yang mengingkari ya. Tapi kalau kita sudah paham bahwa suatu saat ini bumi akan hancur, akan Allah goncangkan, dan disitulah akan terjadinya hari kiamat. Tapi orang-orang kafir itu tidak meyakini dengan hari kiamat. Maka orang-orang yang ketika pada waktu itu mengalami kegoncangan, mereka mengatakan, mengapa bumi jadi begini, gitu kan. Yaumaidin tuhaddisu akhbaruha. Yaumaidin, pada hari itu, pada terjadinya hari kiamat, tuhaddisu akhbaruha, bumi menceritakan beritanya. Bumi menceritakan beritanya. Itu menceritakan semua amal perbuatan yang telah dilakukan di atas permukaannya. Ini amal baik dan amal buruk, gitu kan. Itu akan dinampakkannya. Bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna, karena sesungguhnya. Hal itu terjadi karena Rabbaka auhalaha, Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Jadi memang bumi diperintah Allah untuk bergoncang. Bergoncang karena Allah yang memerintahkannya. Nah, di dalam sebuah hadis itu disebutkan setiap hamba laki-laki dan perempuan menyaksikan pada hari itu semua amal perbuatan yang telah dilakukannya di muka bumi nanti akan dinampakkan. Yaumaidi yasudurun nasu astatan liyu a'malahum. Yaumaidi yasdurunas, pada hari itu manusia keluar. Maksudnya mereka serba meninggalkan tempat penghisaban. Astata, dalam keadaan yang bermacam-macam, yakni berpisah-pisah. Ada yang mengambil jalan ke kanan, ada yang mengambil jalan ke kiri yang menuju surga, dan ada juga yang mengambil jalan ke kiri itu yaitu menuju kepada neraka. Yuro a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka ini pekerjaan mereka. Ini maksudnya balasan amal perbuatan mereka yang berupa surga atau neraka. Jadi balasan perbuatan manusia hidup di bumi itu kan bermacam-macam ya. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang melakukan kegiatan-kegiatan yang diridhoi Allah, ada juga orang yang melakukan kesesatan. Nah, nanti maka akan dipilah, yang ke kanan itu adalah yang ke surga, dan yang ke kiri itu nanti menuju mereka itu menuju neraka. Itu kan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, maka barang siapa yang mengerjakan sebesar zarah atau sebesar atom, atau yang paling kecil lagi dari atom itu, khairan yarah, khairan yarah, kebaikan, niscaya dia akan melihatnya. Maksudnya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun tentunya pasti akan melihatnya, akan merasakannya. Ya. Dan dia akan merasakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kejahatannya. Nah, jadi demikian 8 ayat di dalam surat Al-Zalzalah. Kita ambil hikmah daripada apa yang kita baca ini. Jadi keguncangan di hari kiamat ini sangat berat sekali ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita memasuki pada hari kiamat kubra itu. Kalau kiamat-kiamat kecil kan kita sudah juga mengetahui sepertinya adanya gempa gitu kan, atau angin yang sangat dahsyat, atau banjir itu kan yang sangat meluap. Itu kan semacam sejenis kiamat-kiamat kecil, tetapi kiamat besar itu nanti pada suatu saat nanti, dan itu tidak ada orang yang mengetahuinya. Tapi proses-prosesnya itu kan untuk menuju kepada kiamat besar, Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita di dalam beberapa sabda, dan kita akan yakini apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai tanda kasih sayang beliau kepada kita. Maka disampaikannya hal-hal yang mungkin nanti suatu saat akan terjadi. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Itu surat Al-Zalzalah yang kita baca tadi, mudah-mudahan ya menjadikan kita suatu pembelajaran bagaimana Allah akan mengguncangkan bumi ini sedasar-dasarnya. Dan bagaimana amal perbuatan sekecil apapun, ya sekecil apapun, begitupun perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan jahat, itu semua akan ada balasannya nanti di yaumul qiyamah. Tidak akan luput, apalagi perbuatan-perbuatan kita yang besar maupun amal-amal baik gitu. Perbuatan amal baik kita yang besar itu udah pasti dibalas oleh Allah dengan balasannya surga. Nah, perbuatan-perbuatan kecil pun begitu, nanti Allah akan balas. Nah, kebalikannya ya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, perbuatan-perbuatan yang busuk, yang buruk, yang jelek, sekecil apapun, itu pasti Allah balas, tentu akan balas. Insyaallah demikian pembelajaran kita pada saat ini, surat Al-Zalzalah, yaitu surat ke-99 ya, surat tentang keguncangan dunia ini dan kehancurannya. Dan disampaikan kepada kita juga dalam surat ini bagaimana nanti balasan kepada manusia yang beramal baik ataupun beramal buruk. Maka kita berusaha untuk meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan yang jelek ya, karena sekecil apapun nanti akan ada balasannya. Dan kita tumbuhkan perbuatan-perbuatan yang baik kita suburkan agar kita mendapatkan balasannya nanti dengan surga yang begitu nikmat, nyaman, dan khalidina fiha. Kita harapkan kita tetap selamanya di sana, dan kita bersumpah kita bersama-sama berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.